bagi Anda yang tahun 1990-an sampai tahun 2000-an mempelajari ilmu ekonomi dan juga ilmu politik, sangat akrab pasti dengan pemikiran Anthony Giddens, bahwa Anthony Giddens itu mengajukan solusi model alternatif atau model ketiga, the third way, bagaimana menyelesaikan ekonomi dunia yang penuh ketimpangan, khususnya antara negara maju bagian utara dan negara-negara selatan, negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Pemikirannya pada waktu itu sangat progresif, ya. Banyak sekali cara-cara yang dia buat untuk bagaimana terjadi saling terkoneksi antara dunia utara dan dunia selatan. Jadi inti dari pemikirannya adalah bahwa cara alternatif ini harus bisa menyatukan dunia mencapai kemakmuran bersama, karena jika hanya yang sejahtera adalah dunia utara, yaitu negara-negara maju, sementara yang miskin dunia selatan, negara-negara berkembang, maka akan terjadi ketidakseimbangan ekonomi, ya. Jadi bisa terjadinya konflik nantinya, konflik kepentingan dan konflik peradaban. Berkaca pada abad sekarang, kita melihat bahwa perkembangan ekonomi luar biasa pesat, apalagi sekarang kita didukung oleh teknologi informasi yang menciptakan model ekonomi baru, digital ekonomi, dan juga ekonomi digital robotic ekonomi. Jadi ekonomi yang dijalankan oleh robot, ya, yang tentu yang dikendalikan oleh manusia. Memang permasalahan dunia modern saat ini adalah menciptakan kemakmuran yang merata, bahwa masih terjadi ketimpangan sosial di banyak negara, walaupun beberapa negara di wilayah Asia seperti Jepang, Cina, Taiwan, India itu telah mengalami kebangkitan ekonomi melalui fase industri mereka, tetapi masih banyak ketimpangan yang lain. Bahkan sekarang ini Eropa yang merupakan pencetus ekonomi modern juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi, bahwa kesejahteraan penduduk yang tadinya begitu sejahtera sekarang juga mengalami kemunduran karena efek perang dari perang Ukraina dan Rusia yang belum tahu sampai podcast ini dibuat kapan selesainya. Jadi memang selain pemikiran Anthony Giddens ini, kita butuh juga banyak pemikir baru untuk menyelesaikan dunia ekonomi yang sangat tergantung dengan suasana atau situasi geopolitik yang begitu luar biasa amburadul, ya. Ini benar-benar kacau. Kita tidak tahu ke arah mana saat ini ekonomi, walaupun memang dunia telah menghadirkan sebuah konsep industri yang baru, yaitu industri 5.0 dan menuju industri 6.0 atau industri 6.0, bahwa kolaborasi antara manusia dan robot itu bisa menciptakan sebuah produktivitas tingkat tinggi. Tetapi permasalahannya tidak semua negara itu siap. Ya, negara-negara yang paling siap untuk menerapkan sistem robotik lebih banyak di wilayah Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, Cina, dan juga India. Di Eropa pun tidak semua negara juga siap menerapkan sistem ini, karena juga bisa mengancam pekerjaan manusia, walaupun ya mulai diterapkan ya di negara-negara maju, ya seperti di Jerman, di Belanda, dan di Inggris, dan negara Eropa lainnya. Bahkan Eropa justru sekarang ini sedang dalam posisi sulit, apakah menerima imigran baru untuk mencapai keseimbangan demografi atau menolak. Jadi memang tenaga kerja manusia ini masih sangat dibutuhkan dalam jumlah besar untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan juga keseimbangan demografi. Ini membutuhkan memang pemikiran jangka panjang yang mendetail dan analisa yang tajam nih, bagaimana situasi yang benar-benar sulit ini secara bertahap bisa diselesaikan. Jadi hal ekonomi tidak bisa hanya menggunakan pendekatan ekonomi,
harus memahami juga perkembangan geopolitik dunia yang serba kacau, serba amburadul, dan juga perkembangan teknologi robot. Intinya semuanya adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ini yang harus dipikirkan oleh banyak ahli ekonomi dan juga para pemimpin dunia, bahwa semakin modern zaman, benar, teknologi semakin maju, tetapi kekacauan geopolitik di dunia itu semua mengarah kepada sebuah perang besar, karena kepentingan masing-masing negara itu tidak ada yang sama. Inilah yang harus disepakati, bahwa tata dunia sudah tidak seperti tahun 70-80, bahwa dunia utara itu menguasai, karena sekarang dunia timur seperti Rusia, Cina, India, Korea Selatan, Jepang, dan juga Taiwan itu sebenarnya secara ekonomi dan industri telah mengambil alih. Sementara Cina sudah mengambil alih hampir semua prasyarat untuk menjadi negara superpower, walaupun pemerintah Cina tetap menyatakan bahwa mereka adalah negara berkembang, tetapi dalam prakteknya mereka bukan negara berkembang, mereka adalah negara maju dan punya kekuatan militer yang menakutkan. Jadi inilah gambaran singkat kenapa dunia masih perlu jalan alternatif, jalan tengah, atau the third way, atau middle way, apapun itu istilahnya. Saya Septa Indarto mengucapkan terima kasih banyak.